Ini adalah jalur yang biasa dipakai oleh penjara untuk mencari dan memetik bunga Eldewiss. Dipastikan hasil jarahan akan dibawanya turun melewati tebing. Lalu dia akan membawanya melalui jalur terowongan Glonggong dan menjualnya di Batu Pandang Ratapan Angin. Penjara itu tidak akan melewati Bukit Prambanan dan naik melalui Batu Meteor, karena itu adalah medan yang sering dilalui oleh pendaki. Untuk dokumentasi medan Pakuwojo saya ambil saat survei lokasi untuk pengenalan medan. Kebetulan saya sangat sering ngecamp di Pakuwojo. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan jalur yang dipakai oleh Mas Bro Gondrong yang keren saat menjarah bunga Eldewiss. Di sekitar sini banyak batu-batu besar yang tertutup semak. Kita sebut saja tebing. Untuk naik ke atas, kita perlu memilih medan yang aman. Mungkin kalian bisa coba apa yang saya katakan benar atau salah. Bahwa mencari jalur dari bawah lebih mudah daripada mencari jalur dari atas. Alasan saya cuma satu, karena lebih aman. Kemarin penjarah itu turun lewat jalur ini. Awalnya dia bermaksud melintasi Batu Pakuwaja. Dalam artian dia akan memanjat Batu Pakuwaja yang dikeramatkan oleh penduduk setempat. Selain tidak ada jalur aman, jika kita memanjat akan sangat berisiko. Kalau kita terpleset, kita jatuh, ya sudah, selesai hidup kita. Beruntung saat itu saya bisa mencegah dan mengarahkannya ke jalur yang lebih aman. Lewat kene. Ono. Yo. Ono midun. Kono ora iso. Kejadian ini bermula saat saya akan ngecamp di bawah Batu Pakuwaja. Lebih tepatnya di bawah Telogo Wurung. Jadi saya tidak menginap di puncak. Batu Pakuwojo dan Telogo Wurung ini jika biasanya dilihat dari atas puncak akan nampak seram. Dan aura mistisnya begitu mengena. Tapi saat dilihat dari TKP terlihat biasa saja, tidak menakutkan. Sebelum mendirikan tenda sudah barang tentu saya memilih tempat yang aman. Camp yang saya pilih agak jauh dari batu-batu besar.
Mungkin karena semalam baru saja ada gempa di dataran tinggi Dieng, sehingga membuat saya sedikit waspada. Menjelang pukul 5 sore, saya mendengar suara serak, srek, serak, srek, grup dari atas tebing. Awalnya saya tidak begitu memperhatikan, karena sedang fokus membetulkan tripod yang patah. Tidak berapa lama terdengar lagi suara itu. Otomatis dong saya menengok ke atas. Tidak mungkin saya menengok ke bawah, karena saya ada di tempat yang paling dasar. Saya berpikir ada suara tapi kok nggak ada wujud. Bagi saya ini mulai menarik. Apa yang saya harapkan mungkin akan terjadi, yaitu kejadian mistis. Mata ini mulai bergerak mengelilingi tebing. Setiap diperhatikan, suara itu menghilang. Akhirnya saya mulai fokus memperhatikan batu-batu di setiap tebing. Dan tiba-tiba saja saya terpaku pada satu objek di atas sebelah batu. Terlihat seperti ada orang yang sedang mengawasi. Dalam hati saya bertanya, itu orang atau bukan? Kok enggak bergerak-gerak? Dalam hitungan menit, terlihat ada pergerakan. Oh, berarti itu manusia, bukan batu atau tanda kutip. Terlihat orang itu membawa karung dan kayaknya kebingungan mencari jalan. Awalnya saya kira orang itu tidak waras. Takut terjadi hal yang mengerikan, saya lalu berteriak untuk mencegah supaya tidak melewati batu paku aja. Selain tidak ada jalan memutar, satu-satunya alternatif dia harus memanjat. Dan ini sangat berbahaya. Resikonya terpleset dan jatuh ke bawah. 1:10. Artinya dari 10 pemanjat hanya ada 1 yang selamat. Setelah mendekat, saya baru tahu kalau karung yang dibawanya berisi bunga eldois. Keren. Mempertaruhkan nyawa menyusuri tebing-tebing tanpa alas kaki demi rupiah. Saya menduga dia tidak berani turun dan melewati area camp tempat saya menginap. Mungkin karena takut. Dan saya yakin dia sudah hafal dengan seluk-beluk medan paku aja. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah saya akan marah dan memaki-maki orang ini? Bagi saya buat apa? Di sini saya justru bersyukur dia mau diarahkan untuk tidak melewati jalur berbahaya. Intinya, jika suatu saat kita bertemu di Dieng atau Paku Aja, saya akan ajak orang ini untuk ngopi bareng sambil ngobrol. Karena saya sudah hafal dengan mukanya. Sepertinya menarik untuk mengulik pengalaman dia selama menjarah bunga eldois di Paku Aja. Dan intinya kita berpisah secara baik-baik. Dia sempat mengucapkan, matur nuwun mas. Bukan berarti kita bekerja sama loh.
Tolong diingat, kita tidak bekerja sama. Sore berganti malam, malam berganti pagi. Tidak ada kejadian menakutkan selama saya tidur di sini. Selama kita sopan dan menghormati tempat yang dianggap mistis, kita akan baik-baik saja. Yang pasti udara di sini lebih dingin karena selalu diselimuti kabut. Semoga Bapak dan Ibu yang di atas ladang tidak menganggap saya gila. Walaupun suara mesin penyemprotnya tiap pagi dan siang hingga sore selalu mengganggu ketenangan saya. Oke, saya tunggu untuk teman-teman yang ingin berpetualang di Pakuaja, yang hobinya itu belusuan, tidak hanya menunggu sunrise dan sunset saja, tapi ingin yang lebih menantang. Saya tunggu. Pun nanti lewat mriki derek, Pak. Lah kok nyasar? Kok nyasar? Pun nanti lewat kene kok nyasar. Mulane pripun? Mungkin nyasar mungkin. Mboten. Ambulans nasar. Lah niki mau nyasar? Nembe. Nembe mon kesasar nembe. Lah nggih. Munggah nika. Pun nanti lewat dereng. Ampun ate. Mungkin kula kuwatire nyasar, Pak, mengke. Mboten. Mboten nggih. Mboten ampun ngantos nggih. Tawaken mawon ampun ngantos. Mungkin kula ini sing repot, Pak.